Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan kali ini gua bakal membahas tentang salah satu media filter, walaupun ya ini adalah filter yang menurut gua ya sederhana, tetapi sedikit lebihnya membantulah untuk menjernihkan air di dalam tank akuarium kalian. Oke, seperti biasa, sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gue lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Oke, dan sebelum membahas jauh ke dalam susunan media filter, kita bahas dulu apa fungsi utama dari media filter akuarium itu sendiri. Oke. Dan menurut gua jawabannya sangat sederhana sekali ya. Yaitu media filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di dalam akuarium, baik itu kotoran ikan ataupun sisa-sisa makanan. Selain itu juga media filter bisa menjadi rumah untuk bakteri baik yang fungsinya untuk mengurai kadar amonia yang terlarut di dalam air ya teman-teman. Karena pemahaman terhadap media filter ini cukup penting, maka dari itu gua bakal memberi sedikit pengetahuan yang gua ketahui kepada kalian tentang fungsi dan susunan media filter yang baik ya teman-teman. Pada sistem filtrasi yang gua bakal share kali ini, proses filtrasinya dibagi menjadi ke dalam dua proses ya. Yang pertama ada media filter mekanik atau mekanis, dan yang kedua yaitu media filter biologis. Dan yang kalian harus ketahui pada masing-masing media filter, baik itu mekanik ataupun biologis, yaitu jika proses filtrasi pada filter mekanik ya lebih tepatnya merupakan tahap awal dari sebuah filtrasi yang tidak bisa diganggu gugat dalam urutan proses filtrasi ya teman-teman. Dalam artian di sini bertujuan untuk menyaring sisa-sisa kotoran dan makanan melalui media filter mekanik ya. Dan biasanya yang digunakan pada filter mekanik ini adalah seperti spons, lalu japmat, dan jika sekarang lagi viral ataupun lagi booming juga filter-filter kaos kaki, bisa kalian gunakan untuk menggantikan filter mekanik ya. Maksud gua untuk mewakili jadi filter mekaniknya ya, atau filter mekanis. Lalu selain media filter mekanik, ada juga media filter biologis ya. Dalam susunannya media filter biologis yaitu biasanya disusun setelah filter mekanis ya teman-teman. Artinya dari chamber yang pertama kan ada spons, kapas, japmat ataupun kaos kaki yang biasa dipakai, dan pada chamber selanjutnya biasanya diisi oleh filter mekanis ya. Biasanya berisi karang jahe, bioring, biobol. Dan media filter biologis fungsi atau perannya dalam sebuah proses filtrasi yaitu untuk menjadi rumah bakteri baik ya, yang gunanya untuk mengurai amoniak yang terlarut di dalam kandungan air ya dalam akuarium. Tujuannya yaitu agar ikan kalian tetap sehat dan kadar amonia di dalam akuarium tetap stabil ya. Dan untuk urutannya sendiri di sini biasanya gua pada chamber pertama yang udah gua jelasin sebelumnya, gua taruh di pertama ya, chamber pertama, yaitu gunanya untuk menyerap kotoran-kotoran besar seperti kotoran ikan dan sisa-sisa makanan yang tersedot oleh pompa ke dalam filter ya. Lalu pada chamber selanjutnya yaitu chamber kedua, biasanya gua mengisi dengan bioring ya, dan dicampur dengan sedikit biobol di atasnya. Dan pada chamber selanjutnya gua biasanya menaruh karang jahe ya teman-teman.
Ini keduanya sebagai media filter mekanis ya. Sebenarnya kalau yang proper itu bisa ditambahkan dengan batu zeoloid, batu apung, dan masih banyak lainnya media filter yang biasanya digunakan oleh para penghobis yang proper ya. Namun di sini gua hanya menjelaskan media filter yang sederhana, tetapi menurut gua lumayan worth it untuk menjernihkan air dalam akuarium. Dan untuk media filter agar berfungsi optimal menurut gua membutuhkan waktu sekitar 1-2 mingguan ya, sampai si media biologis tersebut terisi dengan bakteri-bakteri pengurai yang baik ya. Dan jika sudah running selama 2 minggu lebih, biasanya air akan mudah sekali untuk jernih ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.